Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Huda. Saya akan menyampaikan sebuah tugas bahasa Indonesia yang akan tersaji di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian diksi. Yang kedua, bagaimana makna denotatif dan konotatif. Yang ketiga, bagaimana makna umum dan khusus. Yang keempat, bagaimana makna konkret dan abstrak. Yang kelima, bagaimana pembentukan kata. Yang keenam, apa saja kesalahan dalam pembentukan pemilihan kata. Yang ketujuh, bagaimana penyusunan definisi nominal. Pengertian diksi. Secara garis besar, diksi adalah pilihan kata yang paling tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan pada kalimat. Pilihan kata tersebut dipilih oleh penulis atau pembicaraan secara sadar untuk menggambarkan cerita yang dibuat agar mendapatkan efek tertentu dari pembaca atau pendengar. Dengan adanya diksi atau pilihan kata yang tepat, diharapkan cerita maupun tulisan yang dibuat bisa lebih mudah dipahami baik oleh pembaca maupun pendengar. Selain digunakan untuk menggunakan gagasan, diksi juga penting untuk mengungkapkan gaya bahasa dan pernyataan yang akan disampaikan. Contoh penerapan diksi yang benar dan salah bisa dilihat pada kalimat berikut ini. Saya sudah tinggal di Jakarta sejak masih kecil. Penggunaan diksi yang benar. Saya tinggal mengerjakan PR matematika saja. Penggunaan diksi yang salah. Makna denotatif. Makna denotatif atau makna denotasi adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif disebut makna konseptual, makna denotasional atau makna kognitif karena dilihat dari sudut yang lain. Makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang bukan makna sebenarnya. Makna ini biasanya digunakan dalam konteks sindiran. Makna konotatif sebenarnya adalah makna denotasi yang mengalami penambahan. Contohnya sebagai berikut. 1. Joni adalah sampah masyarakat di kampungnya. Yang kedua, Andi menjadi kambing hitam dalam masalah tersebut. Pengertian kata umum. Kata umum adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas. Makna kata umum sifatnya luas, yang mana kata-kata tersebut masih dapat diperincikan atau dijabarkan menjadi lebih khusus, lebih lanjut, dan menjadi lebih sederhana. Pengertian kata khusus. Kata khusus adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas. Makna kata khusus sifatnya sempit, yang mana kata-kata tersebut sudah tidak dapat diperincikan atau dijabarkan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi kata khusus adalah kata-kata yang di dalamnya mengandung makna yang tidak bisa untuk dijabarkan lagi. Kata konkret. Kata konkret adalah kata yang acuannya semakin mudah dicerap panca indera, dan kata abstrak adalah kata yang acuannya tidak mudah dicerap panca indera. Abstrak. Kata abstrak digunakan untuk mengungkapkan gagasan rumit. Kata abstrak mampu membedakan secara halus gagasan yang bersifat teknis dan khusus. Kan tetapi, jika kata abstrak terlalu diobral atau dihambur-hamburkan dalam suatu karangan itu dapat menjadi samar dan tidak cermat. Pembentukan kata. Kata dalam bahasa Indonesia dibentuk melalui proses morfologis dan di luar proses morfologis. Proses morfologis yaitu proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Dengan kata lain, proses morfologis adalah peristiwa penggabungan morfem yang satu dengan morfem yang lain menjadi kata. Ciri suatu kata yang mengalami proses morfologis yaitu mengalami perubahan bentuk, mengalami perubahan arti, mengalami perubahan kategori atau jenis kata. Terdapat 3 cara pembentukan kata melalui proses morfologis, yaitu aplikasi, reduplikasi, dan komposisi.
Kesalahan dalam pembentukan dan pemilihan kata. Pada bagian berikut akan diperlihatkan kesalahan-kesalahan pembentukan kata, baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. Penanggalan awalan me. Penanggalan pada judul cerita dalam surat kabar diperbolehkan, namun dalam teks berita awalan me harus eksplisit. Di bawah ini diperlihatkan bentuk yang salah dan bentuk yang benar. Contoh, yang pertama, Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Benar. Yang B, penanggalan awalan ber. Kata-kata yang berawalan ber sering mengandalkan awalan ber, padahal awalan ber harus dieksplisitkan secara jelas. Berikut ini contoh salah dan benar dalam pemakaian awalan ber. Contoh, yang pertama, sampai jumpa lagi. Itu salah. Yang benar, sampai berjumpa lagi. Penyusunan definisi nominal. Kata definisi berasal dari kata definition bahasa Inggris yang bermakna keterangan yang berupa penjelasan atau suatu objek. Yang pertama, ciri-ciri kalimat definisi. Kalimat definisi dapat dikenali melalui ciri-ciri berikut. Menjelaskan makna atau arti dari suatu objek. Penjelasan bersifat umum atau tidak mengarah kepada ciri khusus objek tersebut. Biasanya ditemukan pada laporan ilmiah. Jika kalimat ini dibalik, maka tidak mengubah makna atau arti dari kalimat tersebut. Contoh kalimat definisi. Agar lebih memahami tentang kalimat definisi, berikut disajikan beberapa contoh kalimat definisi. Suaka marga satwa adalah kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman dalam jenis satwanya. Warga negara adalah sekumpulan orang yang tinggal di wilayah negara tertentu. Survei adalah penelitian yang dilakukan dengan menyebar kuesioner atau melakukan wawancara untuk pengumpulan data.